Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Amanda dengan NIM 253010173 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Saiful Mubarok MPD. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam isim dilihat dari jumlahnya, i'rabnya, jenis kelaminnya, dan nakiroh ma'rifatnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu isim. Isim secara bahasa adalah penanda suatu makna. Sedangkan secara istilah, isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri tanpa terikat oleh waktu. Isim adalah kata benda atau kata yang menunjukkan makna tertentu tanpa terikat oleh waktu. Contohnya, kitabun, buku. Oke, sekarang macam-macam isim dilihat dari beberapa, yaitu yang pertama dilihat dari jumlahnya. Isim dilihat dari jumlahnya dibagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad memiliki arti menunjukkan satu orang atau benda yang memiliki ciri tidak ada tambahan tasniyah atau jamak. Contohnya kitabun, waladun. Yang kedua ada isim tasniyah, memiliki arti menunjukkan dua benda atau orang yang mempunyai ciri jika ada rofa ketambahan alif dan nun, dan jika nasab atau jer ketambahan ya dan nun. Contohnya untuk rofa kitabani, dan untuk nasab atau jer kitabaini. Yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak artinya menunjukkan lebih dari dua. Isim jamak dibagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim secara bahasa, jamak artinya lebih dari 2, mudzakkar artinya laki-laki, dan salim artinya tidak berubah. Secara istilah, jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2 dengan tambahan nun dan wawu ketika rofa dan nun dan ya ketika nasab atau jar. Jadi isim mudzakkar salim adalah jamak untuk kata benda laki-laki yang bentuk asal mufradatnya tetap, tetapi ditambah akhiran tertentu tanpa berubah huruf dasarnya. Contohnya pada kata muslim, ketika rofa menjadi muslimuna, dan ketika nasab atau jar menjadi muslimina. Yang kedua ada jamak muannats salim. Secara bahasa, jamak artinya banyak atau lebih dari 2, muannats artinya perempuan, dan salim tidak berubah bentuk asalnya. Sedangkan secara istilah adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2 atau jamak dengan menambahkan alif dan ta di akhir kata tanpa mengubah bentuk dasar mufradatnya. Jadi jamak muannats salim adalah bentuk jamak untuk kata benda perempuan yang bentuk asalnya tetap dan harus ditambahkan akhiran tertentu. Contohnya muslimatun menjadi muslimati. Yang ketiga ada jamak taksir. Secara bahasa, jamak artinya banyak atau lebih dari 2, taksir artinya memecahkan atau mengubah bentuk. Secara istilah, jamak taksir adalah yaitu isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 dengan perubahan bentuk asalnya. Contohnya kitabun menjadi kutubun. Selanjutnya isim dilihat berdasarkan i'rabnya. Isim dilihat berdasarkan i'rabnya ada 3. Rofa, nasab, dan jar. Rofa fungsi dalam kalimatnya yaitu sebagai fa'il atau mubtada. Biasanya ditandai dengan domah. Contohnya ja'at thalibu. At-thalibu berharokat domah karena fa'il. Yang kedua ada nasab.
Nasab fungsi dalam kalimatnya sebagai maf'ul bih atau khobar hana. Biasanya ditandai dengan fathah. Contohnya, ra'aitu thaliba. Ra'aitu thaliba. Thaliba berharokat fathah menjadi maf'ul bih, yaitu objek. Yang ketiga ada jer, yaitu fungsi dalam kalimatnya setelah huruf jer, fi, ba, dan lam atau mudhof ilaih. Biasanya ditandai oleh kasroh. Contohnya, fil mudarrosati. Fi mudarrosati. Mudarrosati berharokat kasroh karena didahului huruf jer, yaitu berupa fi. Selanjutnya, isim dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu ada isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar artinya untuk laki-laki atau benda yang bersifat jantan, bersifat gagah. Ciri-cirinya biasanya tidak memiliki tamar buto. Contohnya, rojulun, abun, kitabun. Selanjutnya ada isim muannas. Isim muannas yaitu untuk perempuan. Biasanya ciri-cirinya terdapat tamar buto di akhir kata. Contohnya, imro'atun, sayyaratun. Dalam isim muannas ada yang dinamakan muannas maknawi, yaitu isim yang maknanya perempuan tapi tidak memiliki tamar buto. Contohnya, hindun, zainabun. Yang terakhir, isim dilihat dari berdasarkan nakiro dan ma'rifatnya. Isim nakiro adalah menunjukkan benda yang belum tentu, belum dikenal atau umum. Cirinya biasanya terdapat tanwin dan tidak memakai alif lam. Contohnya, kitabun, rojulun. Kedua, ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu menunjukkan benda yang sudah tertentu atau sudah dikenal, memiliki ciri, umumnya memakai alif lam atau termasuk kategori ma'rifat. Contohnya, al-kitabun, ar-rojulun. Isim ma'rifat mempunyai beberapa macam. Ada isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim yang diidhofkan ke ma'rifat, dan isim yang memakai alif lam. Isim alam mempunyai contoh Muhammadun, Makkatun. Isim domir mempunyai contoh huwa, ana. Isim isyarah mempunyai contoh hadza, tilka. Dan isim mausul mempunyai contoh alladzi, allati. Isim yang diidhofkan ke ma'rifat mempunyai contoh kitabut thalibi. Dan yang terakhir, isim yang memakai alif lam mempunyai contoh al-masjidun. Itulah penjelasan saya tentang isim dalam bahasa Arab. Jadi, isim dalam bahasa Arab dilihat dari 4 hal. Yang pertama, berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3, yaitu ada isim mufrad, isim muannas, dan isim jamak. Yang kedua, berdasarkan i'rabnya, yaitu ada jer, rofa, dan nasab. Yang ketiga, yaitu berdasarkan jenis kelaminnya, ada isim muannas dan isim mudzakkar. Yang keempat, yaitu berdasarkan nakiro dan ma'rifatnya, ada isim nakiro dan isim ma'rifat. Semoga penjelasan saya membantu teman-teman memahami struktur dasar bahasa Arab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.